kita baca nih. Fi rajulin qata'a yadahu. Al-yumna. Ya. Qata'a memutuskan, memutus, memotong. Sedangkan situ putus. Putus itu Bukan masdar gitu, putus. Jadi bisa jadi nanti kalau kita sudah bikin kalimat, kita bisa jadi nggak ngerti bahwa ini harusnya majhul. Harus ini konteksnya, kita harus paham konteks. Iya, jadi kita kalau saya sendiri belum paham itu maksudnya kenapa dia kapan kita harus memajhulkan dia. Eksak begini, gak suka rumus gitu. Kalau begini, iya. Karena nanti kan begitu bikin kalimat, oh ya ternyata harusnya majhul gitu kan. Berarti kalau tidak majhul itu berarti artinya memutuskan. Kalau tidak ada me dan kannya berarti majhul gitu. Iya. Kalau yang ini, kalau kalimat yang lain bisa. Iya. Contoh kalimat yang lain, kalau dimatikan. Nah, baru itu pakai majhul ya, karena udah Mati. Kalau mati, saya bertemu orang yang Kan mata kalau di Mata. mata kalau majhulnya Jadi Mita. Mita. Bukan mau kita ya. soalnya Mita. harifnya ya, maksudnya harifnya di Bumi tahu yang dimatikan. giram banget. saya bertemu orang yang tertunduk gitu. Oh iya, kalau maa aja Nia ya. Iya. Maka Nia. Soalnya A-nya ada ya-nya. Iya, maka jadi kalau ini menjadi Nia, bukan Nia ya. Jadi kalau yang untuk majhul, Iya. antara majhul dengan maklum dibuat untuk majhul, ini kesannya ini dibikin maknanya itu tidak disengaja. Oh. Kalau yang qata'a Disengaja. disengaja, dia sendiri yang potong. Gak mungkin orang misalnya Bisa sendiri yang potong. Oh, jadi kita mengartikan itu disengaja atau tidak. Jadi kalau tidak disengaja itu kita masukkan ke majhul gitu. Iya. Oh, oke. Bisa diterima, bisa Iya, diterima. bisa. Nanti kalau ada bikin kalimat seperti itu, ini sengaja apa enggak gitu. Ingatnya sekarang besok lupa. Disengaja. Ya, namanya belajar. Dimaklumi ya, Ustaz. Dimaklumi lah. Dimaklumi. Karena kita lihat ke ismiyahnya itu tangan kanannya putus, sedangkan putus itu Tidak disengaja. istimafun diputuskan. Kalau kita buat yang tangan kanannya diputus, kan gak enak bahasanya. Makanya dulu. Kalau untuk kata kerja yang lain, kalau memang cocok untuk pakai kata pasif, buat bahasa kata kerja bahasa Indonesia pasif. Kalau emang enak dibaca, ya nggak apa-apa. Kalau ini kan istilahnya kalau diputus Gak enak ya, kalimatnya gak enak. menyesuaikan kalau Kalau bahasa Arabnya hanya cocoknya begini gitu ya. Nah, nanti kalau dipakai diputus tangan kanannya itu harus ada lanjutannya oleh siapa gitu. Nah itulah majhul, tidak diketahui. Terputus kali ya. Enaknya terputus ya. Berarti sinyal internetnya terputus. Baik. Nah, ini belum masuk ke jumlah dzarfiyah. Baru hanya sekedar manutnya itu dari isim majhul. Maknanya disim. Iya. Jadi ini kaitannya masih yang ada di sini, istilah sama kedudukannya untuk ismiyah dan fi'liyah. Nah sekarang manutnya itu dengan khobar muqaddam. Berarti masuk nih polanya itu dengan pola seperti Berarti ini jumlah dzarfiyah kalau di jumlah dzarfiyah.
Lirajulin abuhu mata mundu sogirihi balaun kabir. Mereka mundur ya. Hmm. Oh, ujian itu bala ya di sini ya. Iya. Tolak bala. Tolak ujian tadi. Iya. Kalau di Indonesia kan bala itu kesannya ini apa? Musibah. Negatif ya. Negatif. Tolak bala, kalau bala di sini ternyata bisa positif juga kan? Ujian yang besar. Jadi ini balanya itu ujian yang musibah. Musibah. Kalau yang ujian Imtihan. imtihan. Kalau Berarti ini lebih cenderung ke musibah ya Ustaz. Musibah ya. dirajulin abuhu mata mundu sogirihi balaun kabirun. Khobarnya yang mana nih? Lirajulin lihat hujan. Kabarnya ya si Lirojulin. Ya, Ini kabar kodam. Oh, baru duluan. Kabar yang di awal kan. Khobarnya di awal. Abuhu mata mundu sogirihi. Berarti untuk sifatnya yang mana nih? Sifatnya kan ya buku. Abuhu, iya. Abuhu mata mundu sogirihi. Mata di sini fiil ya. Fiil madi. Nah, mata, kata mata dia sebagai khobar. Khobarnya dari fiil ya. Khobarnya dari fiil. Kata mundu sogirihi, mundu itu bagian daripada sorong. Dia mabni ala sukun. Jadi mata mundu bukan munda, bukan mundi. Dia mabni ala fathi. Ala fathi, ala domi. Lirajulin abuhu mata mundu sogirihi. Nah, ini baru hanya khobar muqaddamnya aja yang disebutkan. Balaun kabir. Kata balaun kabirun dia sebagai mubtada muakhar. Jadi naat matanya mana nih? Naat manutnya khobar muqaddam. Kata rajulun dia sebagai manut. Jadi lebih depannya lagi nih. Dalam udah satu kata. Naatnya mata berarti. Nah, yang udah satu kata, Naatnya bukan abu. naatnya abuhu. Oh, Kan jumlah ismiyah. iya iya. Jumlah isminya. Manutnya rojul. Abu dua. Nah, kita buat seperti ini ya. Ya. Nah, Ini kayaknya ada dua nih maafnya. Kayak tadi yang terang. yang mana? Ini ada naatnya ada dua ya Ustaz di sini. Enggak ya? Satu. Satu ya. Cuma si abu aja. Mata mundu sogiri. Sogiri dalam. Nah, kita lihat itu. Satu ya. Kalau kabirun ini naat manut mufrad. Lirajulin ya. Rajulin abuhu mata mundu Sogiri. sogirihi balaun Walaupun kabirun. kabir. Nah ini kami lihat hujan. Ya. Nah ini dia
Rajulun isim majrur. Ini kata dirajulin sebagai khobar muqaddam. Ya. Dan dia sebagai man'ut. Nah, ini khobar muqaddam. Dia sebagai man'ut. Itu mata dulu apa abu dulu ya? Abu lah. Ini. Yang. Yang mana sih? Tergantung fi'liyah isinya. Oh ini, salah lihat bangsa. Mana? Abu bu. Yang bapaknya. Oh di atas, ini isminya. Sifatnya. Nah, ini sebagai Jadi dua-duanya betul, tergantung mau yang mana gitu Pak Yusuf. Ada ya. Saya yang salah lihat, ini sebagai mutada. salah lihat yang ini. Ya. Sebagai mutada mata, dia sebagai khobar. Oh pantesan. Itu buku mubtada dan Saya izin ngambil dulu. buku sebagai mubtada dan sebagai nama. Mudok. Bunya. Iya. Bunya udah bilang. Iya. Kalau di saya mudok. Kata mundur ini mah kata ini nih hanya keterangan aja. Yang ini mundur sejak. Nah, ini dia bagian daripada zorok makan. Zorok wakat. Dia mabni ala domi. Sawirihi ke sini. Kembali ke zorok. Kalau perbedaan antara harfun dengan zorok untuk i'rab, kalau harfun dia harfun plus isimnya itu menjadi isim majrur. Ya. Jorok. Nah, kata rajulin li rajulin untuk i'rabnya ya. Li harfu jar. Harfunnya. Rajulin sebagai Majrur. isim majrur. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk zorof ya, i'rabnya itu kata nuju sebagai mudhof. Ya. Sogirihi sebagai mudhofun ilaih. Betul. Sogirihi karena nahi dia mudhofun ilaih lagi. Kata sogir sudah mudhofun ilaih dia sebagai mudhof lagi. Oh, bilangnya bukan jar majrur itu mah. Nah, iya. Kemudian i-nya itu sebagai mudhofun ilaih. Walaupun sama ya harus kasroh ya. Itu munjuma mabninya. Setelahnya harus kasroh ya. Sama. Mudhofun ilaih dia harus dalam keadaan majrur. Isaugirihi. Nah, salah satu tanda dari ja adalah sukun kasroh. Karena itu munculnya kan jorok ya. Jorok. Nah, ini kan man'ut nih. Ya. Kata sifatnya mana daripada man'utnya? Sifatnya abu-abu. Abu mata. Nah, ini kalau kita mau dibuat panjang, Abu-abunya mah. Abu Humata menusuk kiri atau cukup ini aja juga. Abu Humata jumlah ismiyahnya. Ini sudah ismiyah. Dan dia sebagai nah Si rojul yang bapaknya mati. Isinya ya. Abu Mata itu jumlah isinya. yang bapaknya meninggal sejak kecilnya. Nah, semenjaknya ini bisa keliru nih kita, semenjak kecilnya. Sejak kecil. Sejak kecil. Dulu. Nyahnya Kecil. Sabihu. Iya. I. ke siapa? Nya ke kecil anak kecil. Ada kasih
semenjak Mundur, kecilnya. mundur. Semenjak ia kecil kan ya. Mundur sumir. Nggak takutnya keliru ke bapaknya lagi. Kan bapaknya udah mati. Iya. Jadi bapaknya- Namanya kalimat kita kalau belum tahu struktur bisa ketukar-tukar Bu yang hu ini. Iya, Iya. karena sama-sama laki-laki ya. Sama laki-laki. Nah, ini Abang Pada. Kemudian Bang Kabir ya sebagai Gak ada apa-apa. pada maaf. Tapi dia bisa jadi melaun mufrad nggak sih Ustaz? Balaun kabir. Karena dia kan sama-sama nih harokatnya. Balaun kabir. Ini naat. Ini Ya. kan ini kok Iya. ada ya. Nah, Dan ini mantul. balaun itu naat. Kabirnya naat. Iya. Ini mantul. Iya. Ini Nah, diperhatikan lo banyak banget ya. Ini juga sama kalau perhatian lagi di sana. jangan kebanyakan perkelannya kan lama. Nah, ini kali. Ini Banyak kan ujiannya. Foto aja. Nah ini yang dari jumlah ismiyah kodamnya. banyak benar ini. Saya ada ini apa buku hadis kemarin di share sama ini. Dikira saya buku hadis itu terjemahan hadisnya. I'rab hadisnya coba ya. Ini hadis di i'rab. PDF. Hadisnya di i'rab. Iya. PDF. Hah? PDF. Iya. Coba di share Pak. Hah? Share. Nah, dari sana ya. Saya ini orang serius banget Ini memahami kelas hadis. ikrar hadis nih mantap. Untuk memahami hadis itu saya hebat banget di i'rab hadis. Memang ada ya itu ya. Ada Ini sebentar saya. banyak Quran juga di Iqra. Quran juga di i'rab ya. Oh iya, itu saya ada waktu umroh tuh ada yang nitip i'rab Al-Qur'an. Oh iya. Cuma saya lupa suruh beli di Madinah, saya di Mekah akhirnya nggak ketemu. Ikrar Al-Qur'an. Iya, Oh, ada gitu, ada. ada di Madinah suruh belinya, cuma saya lupa. Oh, Udah di Mekah baru nyariin nggak ketemu. di Madinah dari di mana? Ya di toko buku lah. Oh, Toko kitab. ngomongnya gimana? Ya bilang aja kitab apa gitu. Ya Quran. Iqra. Jadi kalau kita ngerti i'rab Al-Qur'an tahu yang mana subjeknya, Nah. objeknya, ditujukan kepada siapa. Betul. Kita tahu. Iya. Lebih Bisa ya Pak Yusuf? Iya. lebih jelas tadi. Bisa ya nanti di kelas. Iqra Kayak di Al-Quran. Jelek itu tulisannya. Ada mungkin kita belum tahu. Dan menurut saya emang ini mengarahnya ke Al-Qur'an itu ya. Struktur-struktur katanya ini biar kita ngerti itu bahasa Al-Qur'an, Iya. struktur katanya. Iya. Cuman yang saya sayangkan mengapa latihannya bahasa Indonesia ke Arab. Ini insa pasifnya. Kalau emang Kan ada ya, yang Arab bahasa ini juga ada. jarang biasanya cuma itu doang ya. Iya. Ada kan yang harap. Makanya berapa yang Arab Indonesia ada? Tuh. Tuh. Wah ini mah. Kenang. Ini Padi. halaman Iya. 123 nih buat Pak. Iya. Ini romannya Apa? ini kayaknya bakalan ribet lagi nih udah Imam Syafi'i ini. Kayaknya Pak Adi udah siap nih Ustaz ya. Bukan, maksudnya biar kita tuh kayak ini aja nih kita bedah, kita terjemahin gitu kan. Hadisnya nih, hadis arba'in. Hadis arba'in. Oh, hadis arba'in. Bukan hadis sholihin ya. Dari hadis sholihin mantap. Ini Nawawi nih kan. Ini Nawawi. Iqra hadis ya. 40 hadis tuh. 40 hadis Nawawi. Di Irak. Siapa? Kolanya apa? Nah, iya. Iqra hadis. Berarti yang belajar itu bahasa Arabnya udah ngotot dulu ya. Udah kok. Rambutan. Kalau belum ngotot, wah, kedodoran. Bisa ini bantut. Ada nih, ada nggak nih? Iqra apa nih? Iqra hadis arba'in ya. Yang ngarangnya ini ya, niat banget ya. Oh, iya. Jadi sebelum terjemahannya itu di Irak dulu. Itu kan namanya karya ulama. Kitab arba'in an-Nawawiyah. Itu pasti bukan Imam Nawawinya ya. Itu pasti Iya, tuh. si pengarang yang penerjemah. Tada marfu walamatul fihi awawu di anahu mulkafun bi jam'il mudzakkar salim. Tapi bagus ini kita tahu hadis itu siapa ininya. Oh, iya. Apa?
perlu belajar ini kan begitu biar kita ngerti teks, bisa bedah teks. Jangan lihat terjemahan. Oh iya benar juga. Ini kita pertentangan terjemahan tadi kan yang pakai putus apa diputus aja kita kan debat kan. Ini ilmunya masih segini udah debat. Karena justru ilmunya masih cocok jadi kalau ilmunya orang mati nggak berdebat. Lah pagi Ustaz mau Ustaz ntar nih dalilnya ini. Dalil langsung. Nah kita lagi sini ya. Nah yang kedua ini manasnya. Jadi kalau manasnya dengan play ya. Imratin abuha matan mundu sogiriha balaun kabirun. Nah ini yang dari jumlah ismiyah. Ini ingat kembali ini hanya sekedar wala susunan bahasa Arab ya. Nah sekarang dari fi'liyahnya, naatnya. Dirajulin mata abuha mundu sogirihi balaun kabir. Bagi seorang laki yang bapaknya telah wafat sejak kecilnya atau dia besar. Imro'atin mata abuha mundu sogiriha balaun kabir. Nah ini. Coba kita nggak ngerti nih. Sangka yang mati nih rojul ini. Mata. Oke, bisa tanya yang artinya si Rojo ya. Laki Tapi ada hukum, Ada punya. ada hukumnya jadi bisa kelihatan bapaknya. Mata. Iya. Abu rojulin. Rajuli. Li rojulin sama khabar kodam mata. Nah ini mata karena fi'il jumlah kuliah mata abuhu. Nah ini udah mafhum dipahami dia sebagai sifat yang telah wafat sifat fi'il madi dan dia juga sebagai sifat. lebih mudah yang fi'liyah ya. Mata abuhu mundusoliri ibaratun kabir. Baik. Nah, dari sekian contoh struktur contoh dalam pola susunan bahasa Arab, ada yang kira-kira perlu dibahas lagi atau tidak? Dari naatnya ismiyah dan manutnya majrur, naatnya fi'liyah manutnya majrur, dan naatnya ismiyah manutnya khabar muqaddam, naatnya fi'liyah manutnya khabar muqaddam. Kira-kira ada? Kalau yang fi'liyah hanya lebih mudah Ya. Kalau yang ismiyah, Ini ismiyah ya. kalau yang fi'liyah hanya lebih enak. Mungkin ketemu pertanyaannya begitu latihan soal Ustaz. Dirojulin. Nah, tinggal nanti yang terakhir setelah khabar muqaddam yang sebagai naatnya, manutnya terakhir itu mubtada'nya yang sebagai manut. Nah, jadi itu sudah selesai. Contoh struktur susunan bahasa yang materi tentang naat. Li rajulin mata abuhu mundu sogirihi bala'un kabir. Bagi seorang laki yang bapaknya telah wafat sejak kecilnya ada ujian yang besar. Telah wafatnya dia sebagai sifat, atau mata abuhu dia sebagai sifat daripada rajul. Kemudian yang di bawah untuk manasnya limro'atin mata abuha. Nah ini sedikit yang di sini. Limro'atin sebagai mubtada,
Khobar muqaddam mata dia sebagai dia fi'il madhi, ya fi'il madhi, dan dia sifat dari jumlah fi'liyah mata abuha, ya abuha abun fa'il daripada si mata abuha, haknya itu domir Kembali ke mar'ah. kembali ke si Imro ya. dan dia kalau untuk kata abuha haknya itu sebagai domir munfasil, ya domir munfasil, tapi dia sebagai haknya itu mutasil, ya domir mutasil lah, domir mutasil, Misah. dan dia sebagai mudhofun ilaihi. Mudhofun mana? Ke si abuha, bukan mutasil ya, tapi mutasil. Mutasil itu Mutasil itu misah. Sambung. Nyambung ya. Mutasil. Munfasil bisa, mustatir include di dalam. Mustatir tersembunyi ya. Mutasil. Ini mutasil. Ada mutasil, ada munfasil, ada mustatir gitu kan? Mutasil itu tersembunyi. Tersembunyi. Terus ada yang tersikap. Muntazor, intisar. Kalau yang mustatir itu lebih ke jumlah ismiyah. Misalnya ar-rajulu mata. Ya. Ar-rajulu mata. Orang itu telah wafat. Mustatir. Ar-rajulu mubtada. Ya. Mata khobar. Terus Ya kan? Mata khobar. Nah sekarang kalau diriti mata fi'il madhi. Fa'ilnya mata kemana? Kuat. Nah, Sirojulun. fa'ilnya domir mustatir. Karena kenapa? Domir mustatir. Domir mustatir huwanya ya'udu ila rajul, kembali ke si rajul. Domir huwa mustatir kalau dia disebutkan mata huwa, nah baru bukan mustatir Karena nongol huwa. karena nongol kata huwanya. kalau hak Kalau tersembunyi nggak disebutkan kan tersembunyi. Tapi kita udah tahu di situ ada domir. Iya. berarti emang domir goib sih ya. Nggak nampak. Domir goib masalahnya jadi tersembunyi. Nah ini contoh daripada nah. Kira-kira bisa kita untuk latihan apa satu lagi materi terakhir? Ya. Terakhir sumpah itu. Materi terakhir dan naat ya. Latihan minggu depan. Sekarang lagi puyeng nih katanya. Sekarang diberesin dulu materinya. Materinya. Nah, Tamasya materi. ini kebalikannya kalau ini. Mubtada Naat ismiyah wa man'ut tahu. Mubtada muakhar. Oh ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Kebalikannya. Hah? Kalau yang tadi khobarnya sebagai naat man'ut, kalau yang ini mubtadanya. Nah, mubtadanya yang dijadikan man'ut. Tapi ini kalau menurut saya ini bedanya ini pakai jarak makan. Iya kan? Pakai jarak makan ya. Sama ini jumlah serbiah. Iya. Jumlah serbiah. Cuman yang dijadikan sebagai man'utnya aja yang dibahas. Jadi yang pertama tadi yang dijadikan sebagai man'ut itu khobar muqaddam. Kalau yang sekarang mubtadanya yang dijadikan